Assalamualaikum. Saya doakan pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apa. Jangan ngaku orang Indonesia. Kalau tidak tahu Rhoma Irama. Sungguh lu. Raden Rhoma Irama atau Rhoma Irama lahir di Tasikmalaya. Tanggal 11 Desember tahun 1946. Dia dikenal sebagai penyanyi dangdut senior dan juga bintang film. Semula lebih dikenal dengan nama Rhoma Irama. Namun setelah pulang dari menjalankan ibadah haji namanya berganti RH Rhoma Irama atau Rhoma Irama. Awal kariernya di dunia hiburan. Ketika mulai dikenal sebagai bintang film kanak-kanak. Jenderal Kancil. Sekitar tahun 1958. Kariernya di musik dimulai sejak ia usia 11 tahun. Rhoma sudah menjadi penyanyi, gitaris, pimpinan dan musisi ternama setelah jatuh bangun ia menjadi penyanyi. Gitaris pertama, gitar ritme, gitar pengiring, lead guitar, dan pimpinan dalam mendirikan band musik. Mulai membentuk band Tornado bersama kakaknya Benny Muharam menjadi penyanyi. Gitaris kedua, gitar utama, gitar melodi, lead guitar, dan 3 orang tahun 1959. Rhoma dan Benny penyanyi duet itu adalah Everly Brothers. Dua penyanyi Inggris bersaudara yang kembar. Rhoma dan Benny adalah penyanyi duet dan twin dari gaya Everly Brothers di Tornado. Kemudian ia menjadi pemain gitar utama, penyanyi dan pimpinannya yang menggantikan posisi kakaknya Benny Muharam yang sudah keluar ketika Tornado memutuskan untuk dibubarkan saja. Tornado menjadi membentuk Gayhen saja tahun 1963. Tak lama kemudian, ia pindah masuk orkes Candraleka. Sampai akhirnya membentuk band sendiri bernama Soneta yang sejak tanggal 13 Oktober tahun 1973 mulai berkibar. Bersama grup Soneta yang dipimpinnya, Rhoma tercatat pernah memperoleh 11 Golden Record dari kaset-kasetnya. Bagi yang belum subscribe, kami tunggu subscribe-nya. Terima kasih. Pasangan hidup. Rhoma menikahi Veronica pada 1972, seorang wanita Nasrani yang menjadi Muslim setelah dinikahinya, yang kemudian memberinya 3 orang anak. Debbie Vera Masari tanggal 18 Desember tahun 1972, Fikri Rhoma Irama, tanggal 30 September tahun 1976, dan Romi, 26. Rhoma akhirnya bercerai dengan Veronica bulan Mei tahun 1985. Sebelum bercerai, sekitar setahun sebelumnya, Rhoma menikahi Rika Rahim, juga seorang wanita Nasrani yang kemudian menjadi Muslim setelah dinikahinya. Lawan mainnya dalam beberapa film seperti Melodi Cinta, Badai di Awal Bahagia, Kamelia, Cinta Segitiga, Pengabdian, Pengorbanan, dan Satria Bergitar. Hingga sekarang, Rika tetap mendampingi Rhoma sebagai istri. Rhoma mempunyai anak kandung dari wanita bernama Marwa Ali yaitu Rido. Pada tanggal 2 Agustus tahun 2005, Rhoma mengumumkan telah menikahi artis sinetron Angel Lelga secara siri pada tanggal 6 Maret tahun 2003. Namun hari itu juga ia menceraikannya. Veronica sempat menikah kembali 1991 kemudian sang suami yang seorang pejabat meninggal. Veronica sendiri meninggal pada tahun 2005 dengan mengalami berbagai penyakit. Anak-anaknya mengakui pada selama Veronica sakit Rhoma Irama lah yang menanggung semua biaya perawatan hingga ke Singapura mengingat Veronica bukan lagi artis yang produktif dan telah menjadi janda karena suaminya telah meninggal. Keluarga mencatat bahwa Rhoma tetap berperan dalam keluarga tersebut. Kontroversi. Pada tahun 2003, Rhoma kembali menjadi sorotan media karena mengkritik Inul Daratista, penyanyi dangdut yang sedang naik daun karena mengandalkan gaya tarinya yang dianggap mesum. Rhoma dengan mengatasnamakan organisasi PAMI Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia, menentang peredaran album Goyang Inul yang dirilis Blackboard pada akhir Mei tahun 2003. Pada saat itu Rhoma Irama kemudian dikecam sebagai seorang munafik oleh pendukung Inul. Pada November tahun 2005, tayangan Kabar Kabari memberitakan Rhoma Irama mengatakan Gigi adalah band frustasi dan tidak kreatif. Komentar tersebut berhubungan dengan kesuksesan album Rohani Raihlah Kemenangan yang dirilis Gigi. Menurut Rhoma, album yang sepenuhnya berisi lagu aransemen ulang itu mengesankan kelompok musik tersebut sebagai band yang frustasi dan tidak kreatif.
Berita ini kemudian disanggah oleh Rhoma. Sebenarnya berita ini sudah diralat. Setelah Rhoma Irama mengirimkan protes ke meja redaksi RCTI dan manajemen acara infotainment Kabar-Kabari. Berita ini beredar karena kesalahan narator dalam menanggapi berita tentang pernyataan Rhoma Irama. Dan Rhoma Irama sendiri dengan band Gigi tidak ada masalah. Pendidikan, SDN Kibono Manggarai, Jakarta. SMP Pondok 1, Jakarta. SMA Saint Joseph, Solo. Universitas tanggal 17 Agustus tahun 1945 Jakarta. Penghargaan, tahun 1971. Juara 1 lomba menyanyi tingkat ASEAN di Singapura. Dekade 70-an. Rhoma banyak mendapatkan penghargaan puluhan piringan emas atau yang disebut Golden Record atas kesuksesan penjualan kaset-kasetnya. Agustus tahun 1985. Majalah Asia Week edisi 16 menempatkan Rhoma Irama sebagai Raja Musik Asia Tenggara, setelah memuat liputan pertunjukan Soneta Group di Kuala Lumpur. Tahun 1992, Rhoma mendapatkan pengakuan oleh dunia musik Amerika, saat majalah Entertainment edisi Februari tahun tersebut mencantumkannya sebagai The Indonesian Rocker. Akhir April tahun 1994. Rhoma Irama menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan Mr. Tanaka dari Live Record Jepang di Tokyo. Sebanyak 200 buah judul lagunya akan direkam ke dalam bahasa Inggris dan Jepang, untuk diedarkan di pasar internasional. Rencananya lagu-lagu tersebut akan dibuat dalam bentuk laser disc LD, dan kompak disc CD. Legenda Dangdut Indonesia. Anugerah Dangdut Indonesia tahun 1997. Pengaransemen musik terbaik lagu Euphoria. TPI Award tahun 2000. Lifetime Achievement Award 2001. Anugerah Musik Indonesia tahun 2001. Special Legend of Music. Anugerah Musik Indonesia RCTI tahun 2002. Tanggal 16 November tahun 2007 Rhoma menerima penghargaan sebagai The Southeast Asia Superstar Legend di Singapura. Bersama Elvi Sukaisi mendapatkan penghargaan dari Museum Dunia Rekor Indonesia, MURI, dengan kategori Raja dan Ratu Dangdut Indonesia. Tanggal 23 Desember tahun 2007 Rhoma menerima Lifetime Achievement Award pada penyelenggaran perdana Anugerah Musik Indonesia AMI, Dangdut Award. Album Begadang masuk dalam 150 album terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stone. Pada edisi lain, majalah Rolling Stone Indonesia kembali memasukkan nama Rhoma Irama ke dalam 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa bersama dengan Bing Slamet, Ismail Marzuki, Kus Plus, Bimbo, dan lain-lain. Rhoma Irama adalah satu-satunya artis dangdut. Rhoma telah menciptakan 1000 lebih lagu dangdut, sekaligus memperoleh predikat pencipta lagu dangdut terlaris. Tahun 2009. Presiden SBY menganugerahkan penghargaan kepada Rhoma Irama sebagai seniman Indonesia terbaik. Rhoma Irama meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia, MURI, sebagai penyanyi legenda. Mendapatkan gelar Profesor Honoris Causa dalam bidang musik yang diterimanya dari 2 universitas berbeda, yaitu dari Northern California Global University dan dari American University of Hawaii, keduanya dari Amerika. Nama Rhoma Irama diabadikan sebagai nama piala untuk 6 kategori permainan instrumen musik dangdut. Berdasarkan hasil survei yang diadakan oleh Reform Institute 2008, menempatkan Rhoma di atas penyanyi maupun grup-grup musik seperti Ungu, Peter Pan, Iwan Fals, maupun Dewa 19. The Southeast Asia Superstar Legend di Singapura. Lifetime Achievement Award 2011. SCTV. Lifetime Achievement Award 2014. MNCTV Dangdut Award 2014. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Kementerian Hukum dan HAM 2014. Lifetime Achievement Award 2017. Indonesian Dangdut Award 2017. Muslim Choice Award 2018. Legenda Dangdut Paling Mantul. Anugerah Dangdut Indonesia 2019. Penghargaan khusus atas dedikasi di dunia perfilman. Indonesian Movie Actors Award 2020. Lifetime Achievement bersama Melly Goeslaw Anugerah Musik Indonesia 2020.
Penata musik dangdut terbaik. Lagu Virus Corona. Anugerah Musik Indonesia 2020. Kolaborasi, karir, bersama grup musik Soneta yang dipimpinnya. Penyanyi yang banyak membintangi film-film dakwah Islam ini telah menjadi legenda musik dangdut Indonesia dan memproklamirkan musiknya sebagai musik dakwah Voice of Muslim sejak 1973. Keseluruhan lagu yang jumlahnya ratusan diciptakan sendiri oleh mantan suami Veronica almarhumah ini. Hingga kini Roma masih eksis bersama Sonetanya dan aktif memimpin PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia, selain sejumlah organisasi sosial dan dakwah yang digelutinya. Setelah lama tidak bermain film, akhirnya, sang Raja Dangdut, Rhoma Irama terjun kembali dalam dunia entertainment yang telah membesarkan namanya. Bang Haji, demikian biasa dipanggil, terlibat dalam film Dawai Dua Asmara yang juga dibintangi putranya Ridho Rhoma. Rhoma yang dulu sering bermain dalam film laga dengan mengendarai kuda, rupanya mengaku sempat kaget setelah lama tidak mengasah kemampuan aktingnya. Namun setelah sedikit beradaptasi, semua bisa dilaluinya. Bahkan, Rhoma pun berniat untuk membantu sebagai sutradara pada film-film yang akan datang. Diskografi, Kebinaria, 1974. Joget 1975. Penasaran 1976. Hak Asasi 1977. Gitar Tua Rhoma Irama 1977. Berkelana 1978. Rupiah 1978. Begadang 1978. Filmografi, Rhoma Irama Penasaran 1976. Pengorbanan 1976. Gitar Tua Rhoma Irama 1977. Darah Muda 1977. Rhoma Irama Berkelana 1 1978. Rhoma Irama Berkelana 2 1978. Begadang 1978. Raja Dangdut 1978. Cinta Segitiga 1979. Kamelia 1979. Perjuangan dan Doa 1980. Melodi Cinta Rhoma Irama 1980. Badai di Awal Bahagia 1981. Satria Bergitar 1984. Cinta Kembar 1984. Pengabdian 1985. Kemilau Cinta di Langit Jingga 1985. Menggapai Matahari 1986. Menggapai Matahari 2 1986. Nada-nada Rindu 1987. Bunga Desa 1988. Jaka Suara 1990. Nada dan Dakwah 1991. Tabir Biru 1994. Dawai Dua Asmara 2010. Sajadah Ka'bah 2011. Yang sudah subscribe saya doakan panjang umur dan banyak rezekinya. Amin.